Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya benda buatan manusia terjauh di luar angkasa saat ini adalah dua wahana antariksa Voyager, yaitu Voyager 1 dan Voyager 2. Kedua wahana antariksa ini diluncurkan oleh pihak Lembaga Antariksa Amerika Serikat atau NASA pada tahun 1977 dan telah melakukan perjalanan luar biasa melintasi tata surya kita dan sekarang sedang menjelajahi ruang antar bintang. Pada tahun 2012 silam, wahana antariksa Voyager 1 secara resmi menyandang gelar sebagai wahana terjauh dari bumi yang melintasi heliopause atau batas di mana angin matahari berhenti dan ruang antar bintang dimulai. Kemudian, 6 tahun berselang atau tahun 2018, barulah giliran wahana antariksa Voyager 2 berhasil melintasi wilayah heliopause dan mengikuti jejak Voyager 1 dalam menjelajahi wilayah ruang antar bintang. Untuk saat ini, masing-masing dari wahana antariksa Voyager telah berhasil terbang sejauh lebih dari 24 miliar kilometer untuk wahana antariksa Voyager 1 dan sejauh lebih dari 20 miliar kilometer untuk wahana antariksa Voyager 2. Untuk misi utama dari kedua wahana antariksa Voyager pada awalnya adalah untuk mempelajari 4 planet gas raksasa di tata surya kita. Akan tetapi, setelah misi utamanya sudah selesai, kedua wahana antariksa tersebut terus melanjutkan perjalanannya keluar dari tata surya kita. Kemudian, hal menarik seputar wahana antariksa Voyager adalah bekal berupa pesan peradaban yang dibawa dalam mengarungi alam semesta ini yang bernama Golden Record. Kedua wahana antariksa Voyager membawa cakram tembaga berlapis emas bernama Golden Record yang berisi pesan untuk peradaban alien di luar sana jika memungkinkan menemukan wahana antariksa ini di masa depan, selayaknya pesan botol yang dihanyutkan di lautan luas. Golden Record ini berisi suara dan gambar bumi seperti salam dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, suara alam, dan musik dari budaya yang berbeda di bumi. Selanjutnya, selain Golden Record tadi, kedua wahana antariksa Voyager juga telah memberikan pengamatan unik tentang ruang antar bintang, termasuk informasi tentang partikel energi tinggi dan gelombang plasma di sana. Dan meskipun sangat jauh dari bumi, wahana antariksa Voyager 1 dan 2 masih dapat berkomunikasi dengan bumi menggunakan gelombang radio, meskipun sinyalnya sangat lemah dan membutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai ke bumi. Namun, dari berbagai hal yang saya sebutkan tadi, hal paling menarik seputar wahana antariksa ini adalah durasi misinya yang sangat-sangat panjang. Pada awalnya, wahana antariksa Voyager dirancang untuk bertahan hanya sekitar 5 tahun saja. Tetapi kenyataannya, kedua wahana antariksa tersebut telah bertahan lebih dari 46 tahun dan masih beroperasi hingga saat ini. Itulah mengapa kedua wahana antariksa Voyager telah memberikan manusia perspektif yang luar biasa tentang ruang angkasa dan memberikan pengetahuan berharga tentang lingkungan di luar tata surya kita. Kedua wahana antariksa ini juga merupakan bukti kemampuan manusia untuk menjelajahi dan mengeksplorasi batasan yang jauh melampaui bumi. Kemudian, apakah ada wahana antariksa lainnya yang menjelajahi alam semesta ini selain Voyager? Jawabannya adalah ada. Jadi selain Voyager 1 dan Voyager 2, ada juga wahana antariksa lainnya yang telah menjelajahi ruang angkasa dan kini berada cukup jauh dari bumi, meskipun memang tidak sejauh wahana antariksa Voyager. Dan tentunya, bagi pecinta wahana penjelajah antariksa, kalian semua wajib untuk mengetahui beberapa wahana antariksa ini. Yang pertama adalah Pioneer 10. Wahana antariksa Pioneer 10 adalah salah satu wahana antariksa pertama yang diluncurkan untuk mengeksplorasi tata surya luar. Wahana antariksa ini diluncurkan oleh NASA pada tahun 1972 dan wahana antariksa Pioneer 10 ini berhasil mencapai Jupiter pada tahun 1973 dan kemudian melanjutkan perjalanannya menuju keluar tata surya kita.
Sampai sekarang, wahana antariksa ini masih melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa, meskipun sebenarnya komunikasi dengan bumi sudah berakhir sejak tahun 2003 silam. Diperkirakan untuk saat ini, wahana antariksa Pioneer 10 telah berada sekitar 12 miliar mil dari bumi dan berada di arah konstelasi Taurus. Kemudian setelah Pioneer 10 tadi, ada juga saudara kembarnya Pioneer 11. Wahana antariksa Pioneer 11 diluncurkan pada tahun 1973. Wahana antariksa ini melakukan flyby ke Jupiter dan Saturnus sebelum melanjutkan perjalanannya menuju tata surya luar. Sama seperti Pioneer 10 tadi, komunikasi dengan Pioneer 11 telah berakhir pada tahun 1995, tetapi wahana ini masih melanjutkan perjalanannya keluar dari tata surya kita. Selanjutnya, setelah dua wahana antariksa Pioneer tadi, ada juga wahana antariksa bernama New Horizon. Wahana antariksa New Horizon diluncurkan oleh NASA pada tahun 2006 dengan tujuan awal mengeksplorasi Pluto dan wilayah sabuk Kuiper. Wahana antariksa New Horizon berhasil melakukan flyby ke Pluto pada tahun 2015 dan memberikan gambar serta data ilmiah yang sangat berharga tentang planet kerdil tersebut. Kemudian, setelah melakukan flyby dengan Pluto, wahana antariksa New Horizon melanjutkan perjalanannya ke wilayah sabuk Kuiper dan mempelajari berbagai hal di sana, termasuk objek asteroid berbentuk unik bernama Ultima Thule atau Arrokoth. Namun, tidak seperti dua wahana antariksa Pioneer tadi, wahana antariksa New Horizon masih aktif dan rutin dalam melakukan komunikasi dengan bumi. Dan terakhir, wahana antariksa lainnya yang juga saat ini berada cukup jauh dari bumi selain Pioneer dan New Horizon tadi adalah wahana antariksa bernama Ulysses. Meskipun wahana antariksa Ulysses memiliki fokus misi utama dalam mempelajari matahari, namun wahana antariksa ini melakukan perjalanan jauh dari bumi untuk mengamati angin matahari dari berbagai sudut. Meskipun misinya telah berakhir pada tahun 2009, wahana antariksa Ulysses berada di orbit heliosentris yang membawanya jauh dari bumi. Jadi, dari berbagai wahana antariksa yang sudah saya sebutkan dan jelaskan tadi, meskipun memang tidak sejauh wahana antariksa Voyager, namun beberapa wahana antariksa tadi tetap memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang tata surya dan ruang angkasa. Semua wahana antariksa yang sudah saya sebutkan tadi, baik yang masih aktif maupun non-aktif, akan terus menjadi saksi dari kemampuan manusia untuk menjelajahi alam semesta dan menghadirkan pengetahuan baru tentang wilayah yang belum pernah terjamah sebelumnya. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.